Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian pada pembelajaran virtual mata pelajaran matematika Sah'aliyah kan sebuah sidayung ngersi. Mudah-mudahan kita semua pada kesempatan kali ini selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat melakukan pembelajaran dengan baik dan kalian dapat mengikuti pembelajaran juga dengan baik sampai tuntas. Anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjutkan pada materi inti, marilah pertemuan kali ini kita awali dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi membahas tentang rata-rata hitung atau min. Diharapkan setelah pembelajaran ini kalian memiliki pengalaman belajar yaitu mampu menentukan ukuran pemusatan data atau rata-rata hitung dalam hal ini dengan benar. Baiklah, kita mulai dengan belajar tentang rata-rata hitung dari data tunggal. Rata-rata dari data X1, X2, X3, X4 dan seterusnya sampai Xn adalah rumusnya begini ya. Ini rumusnya rata-rata hitung. Datanya kita tambah semua. X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 terus sampai Xn dibagi dengan N. N ini banyaknya data. Itu rumus dari min atau rata-rata hitung dari data tunggal. Contoh, tentukan min dari data 8175775668726588. Maka penyelesaian yang dapat kita lakukan, dapat kita hitung dengan mudah bahwa rata-ratanya adalah datanya kita tambahkan semua. 81 tambah 75 tambah 77 terus sampai habis dibagi dengan banyaknya data N-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dibagi 8. Terus dihitung. Nah, ketemunya 72,75. Jadi rata-rata hitung dari data ini adalah 72,75. Mudah kan? Oke. Kita lanjutkan bagaimana cara menghitung rata-rata data distribusi frekuensi tunggal. Datanya berupa data distribusi frekuensi tunggal. Misalnya diketahui data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi tunggal berikut. Datanya X1 frekuensinya F1. Data X2 frekuensinya F2. Data X3 frekuensinya F3. Data X4 frekuensinya F4 terus sampai Xn frekuensinya Fn. N ini nomor saja mewakili jumlahnya terserah berapa. Kalau 7 ya N-nya 7. Min dari data yang disajikan dalam tabel distribusi tunggal di atas adalah kita menggunakan rumus begini. Ya, rata-ratanya adalah dikalikan X1 kali F1 ditambah X2 kali F2 ditambah X3 kali F3 dan seterusnya sampai Xn ditambah Xn kali Fn. Nah, ini kalau di kelas 10 bisa ditulis sigma xi kali fi i mulai 1 sampai n kalau di kelas 7. Dibagi dengan jumlah frekuensinya. F1 ditambah F2 tambah F3 tambah F4 dan seterusnya sampai Fn. Kalau di kelas 10 bisa ditulis sigma fi i mulai 1 sampai n. F itu frekuensi data, ini rumusnya, jadi dikalikan. Ini agak rumit tapi kalau dalam contoh praktek nanti lebih mudah ya. Contoh pertama misalnya diketahui data nilai ulangan matematika siswa kelas 12 MA Al-Mustajabah sebagai berikut. Nilainya 50 ada 6 siswa, 60 ada 15 siswa, 70 12 siswa, 85 siswa, 92 siswa dan seterusnya. Tentukan nilai rata-rata dari data di atas.
Maka kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan konsep seperti ini. Ya, kita buat tabel seperti ini anak-anak. Tabelnya ditambah nilai tadi XI, frekuensi itu F, nanti barisnya ditambahi XI kali FI, ditambahi. Terus kolomnya ditambahi 1, jumlah. Nanti kalau di ujian sampean bisa langsung nambah di samping dan nambah di bawahnya juga bisa, ya. Sudah tinggal dikalikan, jadi setelah nambah kolom dikalikan. Nah, jumlahnya dulu, jumlah frekuensinya dihitung. 6 tambah ini, jumlahnya ada 40 ditambah semua frekuensinya. Terus perkalian data dengan frekuensinya ini. 50 kali 6, 300. Ini 900. Yang sini 840. Yang ini 400. Yang ini 180. Jumlahnya ini, jumlah XI kali FI sama dengan 2620. Kalau sudah ketemu gini gampang, tinggal nulis rata-ratanya adalah yang bawah ini dibagi jumlah frekuensinya 2620 dibagi 40, ketemunya 65,5 gitu ya. Udah ya. Lanjut. Contoh yang kedua. Hasil penilaian harian mapel ekonomi 20 siswa maksida adalah 76. Jika 5 siswa mengikuti penilaian susulan dengan nilai rata-rata 80, tentukan nilai rata-rata hasil penilaian harian mapel ekonomi seluruh siswa. Jadi 20 ditambah siswa yang 5 susulan tadi. Maka untuk bisa menyelesaikan itu kita buat tabelnya. Ya, kita buat tabel sama XI, FI, XI kali FI seperti yang tadi. Terus ini jumlah. Terus tinggal ditulis angkanya. 76 ada 20, 80 ada 5, terus dihitung seperti tadi. Ini jumlahnya 25, hasil kalinya 1520, 400, jumlahnya ini ya 1920. Selesai tinggal dihitung, jadi rata-ratanya adalah 1920 dibagi 25, hasilnya 65,5 ya, begitu. Udah ya? Berikutnya, contoh yang ketiga. Nah, tinggi rata-rata 10 siswa kelas 12 adalah 160 cm. Jika 2 siswa dikeluarkan dari kelompok tersebut, nilai rata-ratanya berubah menjadi 159 cm. Tentukan nilai rata-rata 2 siswa yang dikeluarkan tersebut. Nah, ada perbedaan. Kalau yang contoh 2 tadi masuk ya, kalau masuk ditambahkan. Kalau ini nanti dikeluarkan berarti dikurangi. Konsep penyelesaiannya sama, kita buat tabel. Seperti itu ya. Nah, kita buat tabel. Nah, terus diisi 160 ada 10 siswa. Ada 2 siswa yang dikeluarkan, nilainya tidak tahu, kita tulis N karena tidak tahu atau X pakai variabel. Nah, jumlahnya karena dikeluarkan ini dikurangi ya, 10 dikurangi 2 kalau dikeluarkan, kalau tadi masuk ya ditambah. Nah, terus ini dikalikan 1600. Ini dikalikan 2N. Jumlah pengurangan akhirnya 1600 dikurangi 2N ya. Terus diselesaikan. Rata-ratanya kan yang bawah dibagi frekuensinya ini, tadi tetap konsepnya 1600 dikurangi 2N dibagi 10 min 2N. Nah, terus begitu ya, 8. Nah, terus diselesaikan, ya dihitung, terus dikalikan silang. Nah, 8-nya pindah, seperti itu. 8 kali ini dihitung. Nah, terus min 2N pindah sini kan jadi plus 2N. Ini pindah sini jadi min. 2-nya ini, N-nya ketemu, 328 dibagi 2. Jadi, nilainya N-nya 164. Jadi, tinggi rata-rata 2 siswa yang dikeluarkan adalah 164 cm. Ya. Demikian anak-anak ya, cara menentukan rata-rata hitung untuk data tunggal dan data distribusi frekuensi tunggal.
Pada pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas bagaimana cara menentukan rata-rata hitung dari data distribusi frekuensi berkelompok. Ya, cukup sampai sini, mudah-mudahan bermanfaat. Tugas kali ini tidak ada anak-anak ya, jadi kalian silakan dipelajari ini sampai tuntas, nanti penilaiannya di akhir bab saja ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.